dalam bulan yang mulia Syahrullah, bulan Rajab, sedangkan Ramadan sebelumnya Sya'ban Syahri, kata Rasulullah. Gusti Allah banyak memberi curahan, banyak memberi anugerah pada bulan ini, khususnya dalam hal pertobatan. Jadi ini momen atau kesempatan untuk kita semua yang telah ditakdirkan oleh Allah berumur bisa nyampe di bulan Rajab. Jadi mari kita rubah sifat yang tidak bagus menuju sifat yang bagus, kebiasaan yang jelek menuju kebiasaan yang baik, dan itu semua harus ada usaha. Karena idza lam yakun haliman fatahallam, jika kamu bukan orang yang hilim, bijaksana, sabar, maka berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Kalau kamu bukan termasuk orang yang semangat ibadah, berusaha supaya jadi semangat ibadah pribadi. Jadi la motor illa biwasitati sihat, tidak ada hujan kecuali ada perantara jadi kudu ada usaha. Ya ilmu illa biwasitatil kitab, tidak ada ilmu kecuali dengan adanya ngaji, adanya nars. Jadi ini, jika kita mempunyai sifat jelek, jika kita tidak punya sifat sabar, jika kita mempunyai sifat malas, jika kita mempunyai sifat menyia-nyiakan waktu, maka berusahalah supaya tidak menyia-nyiakan waktu. Yang tidak sabar berusaha supaya sabar, yang tidak bijaksana berusaha supaya bijaksana, yang tidak jujur supaya jujur, yang ngomong kotor berusaha untuk diam atau berusaha untuk ngomong baik. Kuduan usaha. Ya. Saya telah mengatakan dalam kitab Johar ya, bahwa di antara kebiasaan sahabat dalam mujahadahnya, usahanya melatih dirinya supaya tidak ngomong sembarang ngomong, itu apa? Menyimpan atau mulut batu. Menjual ya, katakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tidak dikeluarkan batu itu dari mulut kecuali untuk makan dan ketika sholat. Masya Allah. Jadi cantumnya selalu di sumpelinu apa di sebelah batu, mana waktu untuk waktu kalau apa ngomong kiai pengen bercanda dan ngomong pengen ngomong kotor apa mana angel, susah. Sayyidina Abu Bakar bukan wali lagi ya, kutub pertama dikatakan Sayyidina Abu Bakar ya, ada yang dikatakan Sayyidina Husain dalam kitabnya Amrullah bin Al-Haddad. Kutub bisa dari kutub, bisa dari sahabat yang utama, tapi apa usahanya? Memut batu supaya apa? Supaya tidak ngomong sembarangan, supaya tidak ngomong asal supaya tidak ngomong yang tidak bermanfaat. Lalu sholat cukup, terus taruhan kenangan cukup, taruhan sampai bertahun-tahun, bahkan dikatakan ada yang sampai 20 tahun. Sahabat ketemu dengan Nabi 20 tahun menurut batu supaya tidak ngomong sembarangan. Itu Dayak subuh aliran apa ngomongnya di hijau. Alhamdulillah. Almari dia bisa tanggal subuh
Nah, ya Pak, bisa nutup aurat. Semua itu kudu basah. Awalnya terpaksa, nanti juga biasa. Pribadi caranya. Meskipun bisa tangis subuh, tetap nganggo selimut, nganggo kasur. Rombongan berbakar. Ya. Soal subuh anak kami, lalu bawa selimut, bawa kasur, juga bantal. Hancur dari situ terus dibakar sekalian. Bokap yang bakar mati diampur lah, dibakar dikit ujungnya. Oh jadi kenapa? Usah. Pribadi kira-kira sholat subuh tani. Pribadi kira-kira bisa kuat puasa si wajib laka udur. Ya, sholat laka udur. Sakit apa seperti masih normal ya. Pengalaman di samping Nabi Rasul apa cerita Sayyidina Umar ditusuk menjelang sholat subuh dalam keadaan sekarat. Ingat, waktu subuh belum habis, sholat dalam keadaan berhenti, sholat dalam keadaan luka sampai akhirnya meninggal. Ada uang lagi sakit, kayak sholat, keluarga itu lagi sakit, orang bisa sholat mandi, terus lagi sakit, udur. Nah, padahal dari kita Tadkirah Hadrumiyah, Habib Salim bin Habib Muhammad bin Salim bin Habib itu di antara su'ul khotimahnya orang zaman sekarang itu membiarkan orang sakit padahal masih sadar untuk tidak sholat, lagi diimpus udur berapa orang sholat mandi, lagi benar orang sholat mandi, akhirnya mati di sana, mati benar lagi sakit sih, berarti lagi kena musibah, berarti mati lagi surga, padahal dibulatin surga lah langka, lagi dibakar. Siapa yang lebih sakit daripada sakitnya Sayyidina Umar? Ditusuk dalam keadaan sekarat, darah mengalir sampai meninggalnya, tapi bisa fajar dilakukan, sholat fajar, sholat subuh dikerjakan. Baca sejarahnya, darah mengalir, sakitnya sepira. Kalau kita kecos titik, umur sholat, semua mandi. Bapak dia sayang ngaco. Ya. Nah, jadi mulai saat ini harus ditaksa. Ini kalam ulama. Idza lam takun tahliman, idza lam takun haliman tahillam, wa idza lam takun aliman fata'allam. Jika kamu bukan orang yang alim, maka belajarlah supaya jadi alim. Ya, saya mau. Nah, ini tidak diwasatul kitab. Sudah tahu otaknya pas-pasan, sudah tahu bebel pasrah usia. Kita semakin otaknya, saya sih begini bisanya, tidak mau usaha. Itu namanya orang putus asa, konyol. Jadi awas. Maka ingat Ibnu Hajar, ya, putus asa, hampir putus asa. Dan melihat air yang terus mengotos batu karang sehingga berlubang. Jadi bisa terkenalkan Ismail, tidak ada orang yang bodoh, adanya orang yang malas. Ini setahun, 2 tahun nulis Arab masih ngaco, baca kitab masih dengar. Yang lain ada setahun tulisannya sudah bagus, itu cemburu situ harus dibangkitkan. Jadi harus ada pesantren malam kain tekak, itu wudhu dipaksa. Ya, jadi sekali Al-Jufri bisa karena
dipaksa akhirnya bisa apa-apa harus dipaksa. Rombongan akhir zaman pengen ikhlas yang bisa menurut jamnya bakal hati kita lega, bakal ikhlas, bakal hidayah. Omongan syaitan ya kalau diomong kosong ya, langka. Kalau saya dapat hidayah, kalau saya ikhlas, kalau saya tergerak, orang tidak pakai jawab nanti dijilbabi hatinya dulu lah omongan setan itu ya. Jadi ini sesuatu yang perlu diluruskan. Nah, jadi saya mau saya sendiri kudu berjuang kudu usaha semua itu bisa dilalui insya Allah karena kalau kita semangat maka akan datang kemudahan. Himmah talibut taufik. Himmah semangat itu bisa mendatangkan taufik. Kalau kita semangat pengen sholat subuh tani dengan usaha baca apa dikit ya Kanjeng Nabi dianjurkan anaknya atau yang butuhnya kayak bacaan sholat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Ada ulama yang mengatakan baca Allah memberi falak ya. Terus doa kepada Allah, doa terus apa maning turun aja terlalu mewah mata manja boleh ditutup harus selimut ya. Jadi doa iya, usaha iya, dan ingat muraqabah, ingat pangeran, ingat siksa Gusti Allah, ingat nikmat Gusti Allah ya. Mata itu nikmat Allah, mata semua badan pemberian Allah. Gimana kalau dicabut ya sampai min 1, min 2 plus semuanya bisa ngaco mata ya, kita masih enak. Berarti jangan sampai kita istidroj ya. Maksiat tetap, sholat subuh tetap ditinggal, tapi matanya masih terang. Istidroj itu Gusti Allah lagi menelantarkan orang tersebut dalam kemaksiatannya, membiarkan supaya nambah numpuk dan akhir supaya lebih disiksa. Jadi sampai selamat, wah selamat jadi sholat subuh, makanya masih tenang, mobilnya masih aman, rajinnya masih nurut, ngaco ya, istri dipaham. Wali anak wali itu wong soleh yang bener, ada titik karomah yang nongol, dia langsung takut kepada Allah, takut ini ada istidroj. Wali di karomah malah diberi istidroj, ikut langsung ikhtiar, langsung orang yang hati-hati. Kalau kita tahu ahli maksiat, anastit gaya, wah hebat kita deh. Baca pada nurut, hebat kita deh, pikiran kita deh. Aparan istilah ide-idenya saya, istidroj, jati. Wah ya Alhamdulillah, moga kita dia tidak ada orang yang dilindungi daripada istidroj ya. Nah, awas hati-hati. Disangka selamat, disangka aman ya, itu sih lebih bahaya mana itu hijab itu lebih bahaya. Kita ditutup mata batinnya, kita ditutup hatinya, qaswatul qulub ya. Itu bahaya dengan mau itu, dengan peringatan seperti ini tidak ada asarnya. Itu namanya orang yang qaswatul qulub. Wa inna abda qulubun nasib min rabbina rahim wa qalbun qasid ya. Orang yang jauh dari rahmat Allah adalah orangnya hatinya keras, hatinya tidak ada pengaruh ketika dia ada mau itu, ketika ada nasihat cuek andong merasa aman biasa. Ingat neraka di surga pengen ibu alhamdulillah ya. Makanya ibu di antara sebab hati qaswatul qulub ya, kebanyakan makan, kebanyakan ngomong ya. Biasa jadi alif
Orang yang banyak makannya maka banyak maksiatnya, mudah maksiatnya. Ya, banyak. Jadi cukup, maka cukup sudah benar, maka banyak berarti melebihi cukup kekenyangan. Ya. Kalau tadi sebuah bergaul dengan orang-orang yang suka maksiat, itu bisa menjadikan kita meremehkan maksiat. Batur ahli sholat kodok, kita batur terus lah. Pantesan dulu meninggal sholat. Kenapa? Batur banyak kholid terus apa gambar-gambar yang diharamkan, kita akan biasa, kita akan merasa apa? Batur itu tukang rokok biasa rokok, batur itu tukang bohong biasa bohong. Almarhum mana jadi sih? Ya, seorang bersama teman duduknya. Ada bikin mokon, jadi pergaulan dijaga. Ya, kalau mau mana dibatasi. Nah, baca manakib dengan manakib zaman sekarang. Nah kan kita Allah, orang yang membaca manakib orang yang dahulu maka hatinya akan kuat. Orang yang baca manakib sejarah orang sekarang maka hatinya akan cinta dunia, akan kusutul kulub. Artis dibaca manakib, tukang bola dibaca manakib, tukang mancing dibaca manakib, baca pribadi hebat, baca pribadi bal-bal hebat, istri siapa, anaknya siapa lagi sinetron uang di asli ini baca manakib. Tokoh politik terlalu berlebihan, maka dikatakan akan menjadikan orang itu kosoturul atau tidak senang akhirat, senang dunia. Anak kami sebagai, jadi hati-hati. Ya, mereka sangat Rasul, hati-hati waktu supaya apa? Dikatakan bilang selain mau, ya, supaya mereka bilang. Ya, jadi semoga ini sampaikan bisa menjadikan kita punya cambuk untuk bisa hati-hati dan bisa tadi bisa sabar, bisa belajar dan jadi ahli orang ahli ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.